Udah. Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, yang mau datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang Tuhan perbuat dalam hidup saya dan saudara. Banyak sekali perkara-perkara yang ajaib yang sudah kita alami. Dan itu semua kita akui bahwa semua oleh karena anugerah dan pertolongannya. Kita akan nyanyikan pujian, banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ayah mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan banyak yang kau
Glory Bapa bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu sungguh baik, teramat baik, sungguh baik, amat baik bagi kami semua ya Tuhan. Inilah Bapa kami Bapa, di mana pagi hari ini datang Tuhan ke hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami ya Bapa, di mana kami Bapa rindu untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh datang memohon kepadamu, terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni Tuhan segala dosa kesalahan yang kami perbuat. Yang begitu banyak kami Tuhan menyakiti hati-Mu. Bahkan seringkali kami Tuhan tidak setia kepadamu.
Tetapi mohonlah Tuhan, kiranya Kau berikan belas kasihan-Mu bagi kami, sehingga kami layak Tuhan untuk boleh menerima Tuhan berkat Tuhan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami sungguh Tuhan bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Bahkan kami pun ada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan di minggu pagi hari ini Bapa, di mana Tuhan Kau berikan kami masih dapat berkesempatan untuk datang memuji, memuliakan, bahkan meninggikan Engkau. Tuhan Yesus, layakkanlah kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, di mana Bapa kami mau Tuhan, di mana mau bersama-sama datang kepadamu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati Bapa, sehingga Bapa ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga memperoleh sukacita Tuhan di hati kami saat kami Bapa boleh kembali dari tempat yang kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di mana bagi saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan mereka dalam perjalanan, Tuhan kami memohon Bapa agar mereka Tuhan tibakan Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji Engkau. Terlebih Bapa, hamba-hamba-Mu yang telah Bapa mau memberkati kami, lebih memberkati Engkau dengan puji-pujian Tuhan, penyembahan. Bahkan juga Tuhan, di mana setiap yang ambil alih dalam, di mana ibadah kami bagian sini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati dan selalu mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini semua ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, di mana Bapa, terlebih Bapa hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus Bapa, biarlah Tuhan Engkau pakai juga hamba-Mu ini Bapa, yang dimana Tuhan agar boleh setiap kata demi kata firman-Mu yang disampaikan, sehingga boleh tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah kami Tuhan semakin Tuhan Bapa, di mana mengerti Tuhan maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan di ibadah kami pagi hari ini, Engkau Tuhan hadir Bapa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami semua Bapa, sehingga kami mampu Tuhan untuk memberikan apa yang terbaik Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap Tuhan kami setiap pribadi menolak Tuhan segala kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi buat kita semua. Kita dari rumah mungkin membawa segala macam pergumulan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi di tempat Tuhan, di baitnya Tuhan, Allah akan menggantikan pergumulanmu dengan damai sejahtera. Amin. Allah akan menggantikan pergumulanmu dengan sukacita. Amin. Allah akan mengganti keletihanmu dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita saudara memuji muliakan nama Tuhan. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, aku mau bersukacita, aku mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Hari ini
setia Tuhan tidak dapat dihalangi oleh apapun. Kasih setia Tuhan tidak dapat dibuat terhalang oleh apapun. Baik itu COVID corona, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu apa saja, tetap kasih Tuhan menyertai saya dan saudara, dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Kita ini ditebus dengan darahnya. Kita ini ditebus dengan darah Yesus. Seringkali kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa melihat. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu bedanya tingginya antara langit dan bumi. Kita tidak bisa mengerti Tuhan mau bawa kemana saya. Kita tidak bisa mengerti Tuhan mau bawa kemana hidup saya dan keluarga saya. Tuhan tidak minta apapun saudara. Tuhan hanya minta satu. Engkau percaya. Hanya itu. Mau Tuhan bawa kemana, mau ke gunung, mau ke lembah, mau ke sungai, mau ke laut, mau kemana pun. Yesaya katakan ketika kau berjalan di dalam api sekalipun, di situ ada Tuhan. Asal kau percaya. Asal kau percaya. Siapa kita yang percaya pada Tuhan pada hari ini? Haleluya. Apapun yang kita alami saudara, kita mau katakan aku percaya Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau Yesus Juru Selamatku. Aku percaya Engkau penolongku. Aku percaya Engkau keselamatan hidupku. Haleluya. Tak mengerti jalanmu. Haleluya. Saat melihat jalanmu, kami tak mengerti Tuhan. Kami tak mengerti rencanamu. Namun satu hal, ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu.
meninggalkan dan membiarkan kami ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hati Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami dan siap memberkati kami di siang hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dilayani oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkannya, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan, biar kami semua bersama-sama tinggal dalam urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di ibadah kita yang pertama ini, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49, kita akan membaca ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 49, ayatnya yang ke-25. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membacakan ayat ini. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 49:25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Allah El Shaddai. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang baru saja kita baca pada saat pagi hari ini itu adalah rentetan berkat yang sedang diberikan oleh Yakub kepada 12 anaknya. Kalau kita baca dalam satu pasal itu. Nah, di ayat yang kita baca pada saat pagi hari ini, itu ungkapan berkat yang sedang disampaikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa Yusuf adalah salah satu anak yang istimewa bagi Yakub, yang dipakai oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir pada waktu itu. Nah, di akhir umur Yakub, yang menjadi kebiasaan bagi orang Israel bahwa sebelum orang tuanya dipanggil Tuhan, maka dia akan kumpulkan anak-anaknya, kemudian sebagai bapak dia memberikan berkat. Bukan bagi-bagi warisan, tetapi dia sedang memberikan berkat doa kepada anak-anaknya. Dan ayat ini, di mana Yakub sedang memberkati 12 anaknya, dan berkat ini jatuh di atas kepalanya Yusuf. Ayat yang kita baca. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, Alkitab berkata bahwa Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau. Nah, kata Allah yang Maha Kuasa itu yang disebut dengan kata El Shaddai. Ya. El Shaddai. Sebab kata El Shaddai itu ya, yang sama-sama kita sudah ketahui bahwa Allah yang Maha atau Tuhan yang Maha Kuasa.
Ya. Tuhan yang Maha Kuasa, nama itu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Sebab Yakub percaya bahwa nama itulah yang akan menyertai, yang akan memberkati Yusuf dimanapun dia berada, termasuk keturunannya, bahkan sampai kepada saya dan saudara. Nah, El Shaddai itu, ya, kalau kita perhatikan ada kata El, itu artinya ya Elohim. Itu menunjuk kepada Allah pencipta langit dan bumi dalam Kejadian pasal 1. Ya. Jadi ketika Yakub memberkati Yusuf, dia sedang berkata bahwa Allah El Shaddai, ya, Allah Elohim yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dialah yang akan memberkati engkau. Ya. Dialah yang akan memberkati engkau dengan berkat yang luar biasa. Sedangkan kata Shaddai di situ artinya Maha Kuasa. Jadi Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, ya, penguasa alam semesta ini, dialah yang akan menyertai, yang akan memberkati saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebab itu ketika Tuhan juga bertemu dengan Abraham, mari kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 17 ayat pertama, Allah kemudian memperkenalkan juga pribadinya sebagai Allah yang Shaddai. Dalam ayat 1 dia katakan bahwa ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan memperkenalkan namanya, ya. Aku adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dia katakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini yang Tuhan mau. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, agar supaya Allah El Shaddai itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan Abraham. Dan bukan saja kepada Abraham, sampai kepada anak-anaknya Yakub, kemudian anak-anak Yakub, bahkan sampai kepada kita yang ada di pagi hari ini. Saya percaya Allah El Shaddai yang selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Dalam kitab Perjanjian Baru juga ada 12 kata yang muncul dengan sebutan Allah yang Maha Kuasa, tapi kita nggak usah pelajari itu, ya, karena kita akan kehabisan waktu di situ. Dalam kitab Wahyu ada begitu banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Allah El Shaddai itu, dia tidak hanya Maha Kuasa, pencipta alam semesta, ya, tetapi juga Allah El Shaddai itu adalah Allah yang penuh kasih sayang dalam memelihara saya dan saudara. Sekali lagi, Allah El Shaddai, selain dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang Maha Kuasa, dia juga adalah Tuhan yang memelihara kita dengan kasih dan sayang. Sebab kata El Shaddai itu menyatakan kemahakuasaan Tuhan, tetapi ditunjukkan kepada kita dengan lemah lembut dalam pemeliharaannya di setiap perjalanan hidup kita. Sebab kata Shaddai atau Syah itu, ya, dalam bahasa asli Perjanjian Lama, ya, itu artinya dada atau maaf kata buah dada. Ya. Jadi Shaddai itu selain menerangkan tentang Allah Maha Kuasa, tetapi dalam bahasa Ibrani ternyata artinya adalah dada atau buah dada. Kita mungkin berkata, apa hubungan Allah El Shaddai dengan buah dada? Artinya seperti itu. Ya. Allah menunjukkan bahwa, ya, Allah yang Maha Kuasa
yang menjadikan alam semesta ini, ya, yang dia katakan kepada orang hidup di hadapan mereka tidak bercela, ternyata adalah Allah yang penuh kasih sayang. Dan kasih sayangnya Allah diumpamakan seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ya. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Tentunya nggak ada ibu yang sedang menyusui anaknya. Cepat minum, cepat, jangan lama-lama. Nggak ada. Pasti kalau lagi disusui disayang-sayang, dibelai-belai, ya, disayang-sayang. Nggak ada seorang ibu yang sambil menyusui marah-marah. Cepetan nggak? Kalau nggak dilepas. Nggak ada. Semuanya dengan penuh. Bahkan dia nangis. Sementara nenek nangis, berusaha ditenangkan. Udah, tenang, supaya dia bisa menikmati, ya, minum dengan sepuas-puas. Nggak ada ketika anaknya mulai nangis, dia kata, oh nanti besok aja nyusunya. Ya, nggak ada. Kalau mungkin ada seperti itu saya juga nggak tahu itu terbuat dari mana itu. Ya. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba anaknya mau nyusu, kayak nggak apa, hanya pagi-pagi ini mau nyusu, besok aja nyusunya, sehari sekali cukup. Waduh, nggak ada. Seorang ibu, ya, walaupun mungkin capeknya luar biasa, dia pasti berusaha ketika anaknya ngoek langsung dikasih minum susu. Kenapa? Ya, karena kasihnya, karena sayangnya. Nah, El Shaddai itu ternyata tidak hanya dia dari kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta yang berjanji akan memelihara saudara-saudara. Ternyata penerapannya adalah kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Jadi Allah menyatakan pertolongan kepada kita dengan penuh kasih sayang dalam memelihara anak-anaknya seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Ya, digendong, ya, dengan hati-hati sambil diberikan susu. Itu gambaran pemeliharaan Tuhan terhadap saya dan saudara. Jadi di satu sisi Tuhan Maha Kuasa, tetapi di satu sisi Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Sehingga karena Allah kita penuh kasih sayang, sehingga masalah demi masalah yang kita hadapi, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, kebutuhan demi kebutuhan yang kita hadapi, Allah kita El Shaddai adalah Allah yang peduli dengan pergumulan kita masing-masing. Ya. Dia peduli sehingga Dia bisa menyelesaikan masalah kita. Dia bisa membuka jalan bagi kita yang tertutup jalan. Dia bisa memberi kekuatan kepada kita yang lemah. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Di saat kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, maka Allah tampil sebagai Allah yang Maha Kuasa, disertai dengan kasih sayang. Dalam kita menghadapi masalah-masalah, Allah yang akan menyelesaikan masalah yang tidak pernah kita bisa selesaikan. Kenapa Dia bisa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Dia bisa memelihara kita dengan begitu luar biasa? Dia Allah yang Shaddai. Ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Nah, kalau kita tahu ternyata Allah kita itu begitu luar biasa, Maha Kuasa, penuh kasih sayang dalam pemeliharaannya, makanya 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Mari kita baca. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Siapa yang dapat bisa tolong baca? 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Muncul kata El Shaddai di situ lagi. Petrus katakan bahwa kalau kita sudah tahu Allah kita El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, maka
apa yang kita khawatirkan untuk hidup kita, kebutuhan hidup kita, Rasul Petrus katakan, serahkan kepada Allah El Shaddai. Maka Allah El Shaddai yang akan memelihara kita. Jadi kalau ada anak Tuhan yang hidup dikuasai oleh kekhawatiran setiap hari, itu karena dia tidak percaya kepada Allah El Shaddai. Ya. Padahal Alkitab katakan, serahkan segala sesuatu yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau gelisah, baik itu kebutuhan rumah tanggamu, kebutuhan anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, serahkan sama Tuhan. Jangan kita pikul sendiri. Kalau kita pikul sendiri, maka kita akan kecapean. Tuhan kita serahkan. Tapi seringkali, ya dalam khotbah saya sering peragakan seperti ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua pergumulan saya kepada Tuhan. Masalah keluarga saya, anak-anak saya, usaha pekerjaan saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Selesai. Ini doa kita ya. Maunya Tuhan seperti ini. Setelah ibadah selesai, doa berkat, mau pulang, kayaknya ada yang kurang nih, ya, ada yang kurang. Oh iya, bawa lagi kita masalahnya. Sampai ke rumah Tuhan, tolong lagi, tolong siapa suruh bawa? Tuhan, ya, kamu udah serahkan sama saya, Pak, kamu ambil ulang. Tuhan katakan nikmati kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang terus menghantui hidupmu, karena engkau nggak percaya kepada saya. Ya. Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang kita khawatirkan, Tuhan katakan bawa kepada Tuhan. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Karena Mazmur 55 ayat 22, mari kita lihat. Mazmur 55 ayat 22, apa yang Raja Daud katakan di sana? Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Dia berkata begini. Kalau di HP 22, kalau di Alkitab yang buku 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kenapa Petrus katakan serahkan sama Tuhan? Pemazmur kembali menegaskan bahwa kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dan Tuhan tidak akan membiarkan, meninggalkan ya, orang benar, orang percaya, anak Tuhan itu goyah. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan. Ya. Kalaupun suatu saat kita hampir goyah, tapi ketika kita sudah mau goyah, ada tangan Tuhan yang kemudian menopang saya dan saudara. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah El Shaddai. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang pertama kita lakukan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka nikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa dan begitu ajaib, maka kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 19 apa yang dia katakan di sana. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dia katakan begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Setelah kita tahu kita punya Allah El Shaddai, maka yang pertama serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah El Shaddai. Ya, percayakan pemeliharaan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur katakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk apa? Ayat 19. Untuk apa di situ?
melepaskan jiwa mereka daripada kematian. Kemudian apa? Untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, muncul kata El Shaddai dalam memelihara saya dan saudara. Dia pelihara hidup di masa kelaparan. Artinya bahwa orang lain bisa menikmati kelaparan, ya, mengalami kekurangan dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Dia tidak hanya memelihara kita di masa kelaparan, tetapi dia katakan di sini memelihara hidup, ya, memelihara hidup kita. Alkitab katakan dalam Matius pasal 6 ayat 25, hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Jadi Allah yang sadar dalam ayat ini ya tertuju kepada orang takut akan Tuhan untuk apa? Memelihara hidup mereka. Dengan cara bagaimana? Melepaskan mereka dari kuasa kematian, kuasa maut. Melepaskan mereka dari kuasa dosa, ya. Dan kemudian menjaga. Sebab Tuhan tahu, kita tidak hanya membutuhkan keselamatan jiwa, tetapi Tuhan juga tahu kita butuh yang namanya berkat-berkat secara jasmani. Makanya dalam ayat yang ke-19, selain melepaskan jiwa dari kematian, ada juga kalimat yang berkata memelihara hidup kita dari kelaparan. Berarti kalau Tuhan memelihara hidup kita dari kelaparan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Allah yang Maha Kuasa yang akan mengadakan. Allah yang Maha Kuasa yang akan mengadakannya. Maka sebab itu di lagu tadi, percaya kepada Tuhan, ya. Jangan izinkan keraguan dan kekhawatiran itu masuk dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menikmati kemahakuasaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini. Pemeliharaan itu begitu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Makanya dalam kitab Mazmur kita temukan juga ayat yang berkata bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia dan aku akan wah, enak Bapak Ibu. Digendong, gak dibiarkan, gak dilepaskan, gak ditinggalkan. Sebab dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih sayang. Di masa pandemi ini, tidak sedikit orang Kristen tetapi hidup dalam ketakutan, ya. Tidak hanya takut dengan wabah COVID-19, tetapi takut kelaparan. Nah, karena ada ketakutan kelaparan, takut gak bisa makan, makanya mereka berusaha bekerja sekuat mungkin. Mereka berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Takut gak dapat makan, takut anak-anaknya gak dapat makanan dan sebagainya, takut gak ada uang dan sebagainya. Semua dikuasai ketakutan, sehingga kita mulai berusaha bekerja tanpa mengenal waktu. Nah, ini cara-cara orang yang gak percaya, gak percaya pemeliharaan Allah yang sadar, ya. Gak percaya. Kenapa? Karena sifat manusia, kalau sudah panik, ya, kalau sudah panik, maka dia akan berusaha mencari, ya, apa yang membuat dia jadi panik. Misalnya dia panik karena gak ada duit, dia cari sebanyak mungkin, ya. Karena gak ada makanan, dia cari apa yang buat apa yang bisa dia pakai untuk beli makanan. Nah, akhirnya karena kepanikan bisa membawa kita, ya, kepada sifat yang serakah. Ya. Kenapa orang bisa muncul sifat serakah? Karena takut kelaparan, takut kekurangan. Jadi kalau ada berkat jangan sampai ada orang lain yang ambil, ada orang lain yang minta. Kalau bisa saya nikmati sendiri aja. Kenapa? Karena panik, karena takut. Padahal Allah berjanji bahwa Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberkati engkau, yang akan memelihara hidupmu di masa kelaparan.
Sehingga Daud berani berkata bahwa dari aku masih muda sampai aku menjadi tua, aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Kenapa? Karena Allah El Shaddai yang memelihara saya dan saudara. Ya, kita mungkin sekarang belum melihat bagaimana perkembangan nanti anak cucu kita karena kita masih muda. Ya, anak-anak kita mungkin belum menikah. Tetapi sekalipun kita sudah pulang kampung, percayalah anak cucumu tidak akan mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Ya, Dia akan terus memelihara kita. Dia akan terus menjaga kita. Jadi jangan sampai masa pandemi ini membuat kita panik. Ya, saya ingat waktu awal mulanya ya pandemi ini, ya kurang lebih sudah 2 tahun ya, 2 tahun ya. Di awal pandemi, ya, apa yang kita lihat? Orang jadi panik, sehingga orang berebutan ke Indomaret, Alfamaret, buat beli makanan sebanyak-banyaknya, sampai ya antrinya panjang, berebutan. Ya. Kalau di mall keranjangnya penuh dengan makanan, mereka pikir besok udah nggak ada. Rela ngeluarin uang yang banyak untuk hari ini, dia beli untuk 2 bulan ke depan, nggak tahu coronanya 2 tahun. Ya, duitnya langsung habis. Saya kata Pak Israel, nggak usah beli-beli. Saya bilang gitu. Ya. Lihat TV, oh ini habis. Sampai presiden bertonton, tenang, masyarakat tenang, jangan takut, jangan panik, persediaan cukup. Tapi nggak bisa. Ada yang beli pampers berapa dus, dia takut nggak bisa. Beli beras banyak, beli minyak, super mie, ya. Bahkan di gelombang yang kedua ini, ya, susu beruang yang harganya 8.000 sekian, jadi berapa? 15. Masih murah itu. Saya pernah beli 20.000. Itu pun jalannya minta ampun. Berapa alfa saya masuk gak ada? Itulah kita manusia. Di saat lagi susah, orang yang punya banyak simpan. Untuk apa? Supaya mereka beli 8.500, tapi mereka bisa jual 20.000 satu. Untungnya berapa persen? Mereka bisa menikmati keuntungan di tengah-tengah orang sedang menangis karena penderitaan. Ya. Bapak Ibu, kenapa tanya seperti itu? Karena panik, karena takut. Nah, orang yang awal-awalnya borong-borong waktu zaman dulu, tahun kemarin itu, ya borong-borong, sekarang begini, nggak usah borong-borong. Ya, akhirnya tomatnya busuk. Ya, akhirnya mereka yang borong-borong banyak, akhirnya nggak kepake, nggak keburu dimakan, udah rusak. Terlalu banyak. Ya. Kenapa? Karena nggak percaya, Bapak Ibu. Nggak yakin tentang pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau kita percaya kita punya Allah yang Shaddai, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Justru Tuhan bilang, serahkan kepanikanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Dan percayalah, aku yang akan memelihara kamu. Aku yang akan menjaga kamu. Bahkan nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau kita percaya kita punya Allah yang Shaddai, maka kita bisa menikmati sukacita sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita tetap menikmati damai sejahtera sekalipun di tengah-tengah ancaman nyawa kita di mana-mana. Ya. Kita tidak akan hidup dalam ketakutan kalau kita percaya kita punya Allah yang Shaddai. Kita akan hidup normal. Ya. Seperti biasanya, ya, nggak hidup dihantui ketakutan dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, nah di tengah-tengah kebingungan masyarakat karena pandemi seperti ini, karena kekhawatiran makanan, ketakutan, karena takut nggak ada persediaan makanan, maka Allah El Shaddai kita itu begitu luar biasa menjamin kita, ya. Kita akan baca sama-sama Matius pasal 6. Saya ini kita akan baca ayat sama-sama. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 6 ayat 34. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Terkadang kita bingung, takut, bukan karena hari ini gak ada makan. Biarpun sudah punya beras hari ini, tapi kita mulai pikir, Tuhan, nanti besok saya mau makan apa? Minggu depan saya mau makan apa? Yang kita khawatirkan bukan hari ini, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Tetapi siang hari ini Alkitab berkata, Allah yang sedang menjamin kita. Dia berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok punya kesusahan sendiri. Jangan bawa kesusahan besok, jangan bawa kesusahan minggu depan, bawa hari ini. Kita akan ambruk, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau mengajarkan kita apa? Bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini, karena besok Tuhan punya berkat yang baru buat kita. Karena kita berkata, di saat engkau tidur, maka Tuhan akan memberkati engkau. Bukan pada waktu kita bekerja, enggak, Bapak Ibu, jangan salah. Tuhan berkati kita bukan waktu kita lagi kerja mati-matian, enggak. Tuhan katakan di saat kita sedang beristirahat, ya otak kita nggak bekerja, nggak mikir, Tuhan siapkan berkat sehingga kita bangun pagi-pagi, kita bekerja, dengan mudahnya kita menemukan berkat. Kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah atur hari itu. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan tahu manusia lebih banyak khawatirnya besok mau makan apa daripada hari ini. Allah El Shaddai kembali berbicara kepada kita, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah hari ini, karena besok punya kesusahan sendiri. Ya, makanya Yeremia katakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Hari ini kita jangan samakan, jangan kita batasi kuasa Tuhan sama dengan besok berkatnya beda. Setiap hari Tuhan punya berkat yang baru buat saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara, Allah yang sanggup mengatasi semua masalah kita. Dan tidak hanya mengatasi masalah kita, tapi Allah juga yang akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kita kembali kepada ayat pokok kita pada saat pagi hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 49, dalam ayatnya yang ke-25 dia katakan begini, ya, Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Ada 3 sumber berkat di situ, ya, yang kita bisa dapat kepada Allah kita El Shaddai. Berkat dari atas, berkat dari bawah, dan berkat pemeliharaan. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, ada jaminan Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkat itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita nikmati berkat Tuhan itu. Dan kemudian kita berbagi. Ya, supaya apa? Supaya berkat buat kita selalu baru. Saya percaya, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang serakah seperti yang tadi. Ya, karena apa? Karena ketakutan. Kita yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, ya, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Sebab Dia adalah Allah El Shaddai. Puji nama Tuhan. Kita banyak lebarkan firman Tuhan siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan mau berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Tak usah aku takut. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. Allah
Kita katakan kepada jiwa kita, jangan takut. Ada Allah yang Shaddai, Allah yang akan memelihara, Allah yang akan menjaga dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Dalam ibadah kami yang pertama ini ya Tuhan, kami benar-benar boleh menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami tadi berkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang dengan sukacita, kekuatan yang baru ya Tuhan, dan keyakinan yang kokoh dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seberapa kami sudah hadir di pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang di rumah mereka masing-masing yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi Tuhan masalah demi masalah mereka, baik itu masalah usaha, pekerjaan, anak-anak, rumah tangga mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami Allah yang sanggup menyelesaikan semuanya, dan Allah kami Allah yang sanggup memberkati kami. Terima kasih untuk terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami percaya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Masuk kami kuasa dalam-Mu ya Tuhan.
Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biar damai sejahtera Allah menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau berjanji akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Sebab kami berdoa ya Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan, datangkanlah di atas kami umat-umat Tuhan. Sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima